Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang teman-teman kelas 11 Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali menyambung pelajaran kita pada mata pelajaran Quran Hadis terkait tema berlaku santun. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mohon maaf karena minggu kemarin kita tidak bisa belajar seperti biasa karena Bapak masih opname di rumah sakit, dan alhamdulillah kali ini alhamdulillah Allah sudah berikan nikmat sehat itu kembali, dan kita insyaallah akan belajar bisa melakukan pelajaran seperti biasa. Nah, pada kali ini kita akan berbicara tentang berlaku santun. Surah yang pertama yang akan dibahas yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-83. Bapak bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Shadaqallahul azim. Nah, sebelum kita mulai kesimpulannya, Bapak akan tafsirkan terlebih dulu. Nah, kenapa pada pelajaran Quran Hadis peminatan tafsir Bapak selalu cantumkan tafsirnya? Nah, karena sampai saat ini kita belum mendapatkan buku resmi dari Kementerian Agama, jadi Bapak cantumkan ini sebagai dasar bahwa ketika Bapak menafsirkan ayat itu, Bapak mencari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kali ini Bapak menggunakan penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Nah, beliau menjelaskan. Nah, langsung saja Bapak headline di sini di kalimat yang bergaris biru ya, yang berwarna biru. Pertama tuh, ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah fa'budun. Nah, di ayat sebelumnya dijelaskan, nah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Nah, jadi sebenarnya ini adalah peringatan dari Allah, peringatan dari Al-Quran bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Nah, itu adalah dasar tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah. Nah, di sini dijelaskan. Nah, sebelum yang warna biru pertama dijelaskan, nah, fa'amarahum ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa bihadza amara jami'a khalqihi wa lidzalika khalaqahum kama qala ta'ala wa ma arsalnaka min qablika rasul ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah wa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut.
Surah An-Nahl ayat 36. Nah, wa hadza huwa a'lal huquq wa a'zamuha huwa haqqullahi ta'ala ay ya'budu wahdahu la syarika lah thumma ba'dahu haqqul makhluqin wa akadu awlahum bidzalika haqqul walidain wa lihadza yaqrinullahu ta'ala baina haqqihi wa haqqil walidain. Nah, di sini dijelaskan bahwa menyembah kepada Allah ini adalah perintah yang diberikan Allah kepada seluruh ciptaannya, kepada seluruh makhluknya, dan karena itulah kita diciptakan. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah atau komitmen kita untuk hanya menyembah kepada Allah, nah itu adalah perintah yang diberikan Allah kepada seluruh ciptaannya. Nah, jadi perintah itu bukan hanya kepada manusia, kepada jin, kepada syaitan, bahkan kepada malaikat, kepada seluruh khalqihi, kepada seluruh amara jami'ah khalqihi, kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Walidzalika khalaqahum. Dan karena kalimat itu, dan karena itulah, maksudnya karena menyembah kepada Allah kita diciptakan. Nah, kita jadi tujuan kita diciptakan itu adalah untuk menyembah kepada Allah. Dalilnya misalnya wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, golongan jin dan manusia, kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah illa ana fa'budun. Nah, kata Allah pada surah Al-Anbiya ayat 25, tidak satupun nabi kuutus sebelum kamu Muhammad, di sini maksudnya merasulin, dari golongan rasul itu, illa nuhi ilahi, kecuali diwahyukan kepadanya, kepada nabi itu, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya penyembahan kita kepada Allah, kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, itu adalah dasar yang paling utama dalam agama Islam. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, sungguh telah kubangkitkan pada tiap-tiap umat itu rasul, utusan. Rasul itu apa? Rasul itu ada nabi yang menyampaikan kebenaran dan amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mengajak manusia kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah manusia dari sesuatu yang mungkar. Nah, sungguh kami telah bangkitkan dari tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk mengingatkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah wajtanibut taghut. Nah, seperti itu. Pokoknya kata Allah, tiap-tiap umat itu selalu kuberikan nabi. Coba kita lihat kaum Sodom. Nah, diberikan oleh Allah nabi Lut. Bani Israel diberikan Allah nabi Musa untuk menyelamatkannya dari Firaun. Nah, tiap-tiap umat diberikan oleh Allah seorang nabi. Nah, seperti itu. Untuk menyembah kepada Allah. Jadi saking pentingnya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, Allah mengutus kepada tiap umat itu seorang rasul. Nah, selanjutnya wa hadza huwa a'lal huquq wa 'azamuha. Nah, dan ini adalah a'lal huquq, paling tinggi. Nah, jadi kalau a'la itu artinya tinggi, tapi kalau a'la itu isim tafdil, artinya paling tinggi. Al-huquq wa 'azamuha, ini adalah paling tinggi sebuah kebenaran
wa azamuha, dan yang paling agung. Wa huwa haqqullah ta'ala, wa haqqullahi ta'ala ayya'buda wahdahu la syarikalah. Nah, yaitu kita menyembah kepadanya, tidak menyekutukannya, hanya satu kepadanya dan tidak menyekutukannya. Nah, kemudian kemudian setelah melakukan itu, setelah kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, berlaku hakul makhlukin. Setelah itu baru kita hak menunaikan wa hadza huwa a'lal huquq, dan ini adalah yang paling tinggi dari seluruh hak-hak yang ada. Nah, jadi hak yang paling utama yaitu adalah hak kepada Allah dulu, yaitu kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, itu hak kepada Allah, itu yang paling utama. Apa haknya? Yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa a'lamu, dan itu yang paling agung di antara hak-hak. Nah, jadi ada hak kepada Allah dan hak kepada makhluk. Nah, summa ba'dahu hakul makhlukin. Nah, kemudian setelah itu adalah hak kepada makhluk. Wa qadahum wa aulahum bidzalika haqqul walidain. Nah, walihada yakhrunullah ta'ala baina haqqi wa haqqal walidain. Kemudian setelah itu Allah sandingkan, Allah persatukan, Allah parakakan hak kepada dirinya dengan hak kepada walidain. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menunaikan hak orang tua kita atau kita melaksanakan kewajiban kepada orang tua kita, itu adalah amal ibadah yang sangat besar, amal ibadah yang sangat luar biasa. Nah, saking Allah itu mementingkan bahwasanya setiap manusia itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah sandingkan hak yang paling a'la tadi dengan hak kepada kedua orang tua. Nah, bayangkan. Anishkurli wa liwalidayya wa ilayyal masir. Insyaallah dalam surah Luqman ayat 14. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, di surah lain misalnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di surah lain, di ayat yang lain, di surah lain dijelaskan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, hendaklah kalian itu menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di ayat lain pun dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu teman-teman. Saking mulianya berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sandingkan hak untuk menyembah kepadanya dengan hak berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, tidak ada pemisahnya. Coba ini bayangkan. Nah, Bani Israil la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Langsung, tidak sekat. Nah, jadi ketika Allah menyuruh kita menyembah kepadanya, Allah tidak langsung, kerjakan sholat, bayar zakat, naik haji. Tidak. Setelah itu langsung Allah katakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, bayangkan. Jadi pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya dijelaskan. Nah, yang wa'atil qurbah haqqul miskin wa ibnis sabil itu. Nah, selanjutnya wa fis sahihain an Ibnu Mas'ud qultu ya Rasulullah ayyul a'mal afdal? Qala shalah ala waqtiha. Qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al jihad fi sabilillah. Wa lihada jaa fil hadits sahih anna rajulan qala ya Rasulullah man abirru? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Qala abak. Thumma adnaka. Nah, ini hadis tambahan dalam tafsir tadi bahwa dijelaskan fis sahihain, pada dua sahihain itu biasanya maksudnya adalah sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim.
dari Ibnu Mas'ud. Nah, dijelaskan bahwa Rasulullah Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling baik? Kata Rasulullah, yang pertama adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, ini penting, melaksanakan sholat pada waktunya. Selanjutnya, suma'ai qala birrul walidain. Nah, penting sekali. Suma'ai qala al-jihad fi sabilillah. Nah, bayangkan, birrul walidain derajatnya lebih di atas daripada jihad fi sabilillah. Orang kalau jihad fi sabilillah, meninggal nih saat sedang berjihad di jalan Allah. Nah, ketika dia berjihad itu meninggal, dia pasti masuk surga. Ya, dijelaskan oleh Rasul, Bapak lupa hadisnya, kalau meninggal di medan syahid, meninggal dalam kondisi syahid di medan perang itu, maka Allah akan memasukkannya ke surga tanpa hisab. Nah, bayangkan saking spesialnya jihad fi sabilillah. Nah, namun birrul walidain itu di atas tingkatannya daripada jihad fi sabilillah. Nah, bayangkan, hadis ini sangat sahih karena terdapat di dua kitab sahih yang paling kuat, yang paling utama dalam dunia Islam, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Nah, sahihain. Dijelaskan lagi, nah ini hadis yang sudah sangat maklum lah kita ketahui. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik, berbuat bakti? Kata Rasulullah, kepada ibumu sampai 3 kali, terus selanjutnya kepada bapak. Kita lanjut langsung ke wazil qurba. Apa itu zil qurba? Nah, zil qurba bima'na al-qarabah, artinya adalah kerabat dekat. Itu adalah musdar. Nah, di penjelasan secara bahasanya, wa amarnahum bil ihsan ila al-qarabah bisilati arhamihim, yaitu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Kerabat kita itu maksudnya keluarga kita, keluarga dari bapak, keluarga dari ibu, kakek, nenek, sepupu, acil, paman, amang. Bisilati arhamihim, dengan menyambung silaturahim, tali silaturahim, silati arhamihim. Syai'ti bayan hadza munfadilan fi surah Al-Qitanah, insyaallah taala. Al-Yatama, selanjutnya kita masuk ke Al-Yatama. Apa? Nah, setelah menyembah kepada Allah, selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, selanjutnya adalah al-qurba, al-qarabah, yaitu keluarga dekat kita, kerabat kita. Setelah berbuat baik kepada kerabat, selanjutnya kepada siapa? Ke al-yatama. Yatama artinya adalah anak yatim. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, apa sih maksudnya al-yatama itu? Al-yatama itu wahum as-sigharul ladzina la kasibu lahum minal aba. Nah, anak kecil yang sudah ada lagi abahnya. Nah, abahnya sudah tidak ada. Wa qala ahlul lughah al-yatim fil bani adam minal aba. Nah, berkata ahli lughah, ahli bahasa, yang dimaksud anak yatim itu dari manusia itu adalah yang tidak ada lagi ayahnya. Wa fil bahaim minal Nah, sedangkan pada hewan-hewan itu adalah ibunya. Nah, jadi memang berbeda secara lughah al-yatama kepada bani Adam dan kepada bahaim. Kalau kepada manusia, dalam keluarga itu paling sentral itu ada sosok ayah. Jadi kalau tidak ada sosok ayah itu sangat berasa lah. Nah, sedangkan di hewan itu berbeda. Nah, anak-anak hewan itu sangat bergantung kepada ibunya. Makanya yatim dalam hewan itu adalah ibu. Kalau seorang anak hewan itu kehilangan ibu, maka dia bisa dikatakan sebagai anak yatim. Yatim dalam dunia bahaim.
Namun ada juga yang mengatakan, yaitu Imam Al-Mawardi, bahwasanya yatim itu bisa juga dikatakan bahwa dari ibu juga. Nah, seperti itu. Tergantung berarti lah, tergantung dari kondisi keluarganya seperti apa. Nah, setelah berbuat baik kepada, yang pertama tadi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah al-qurba. Selanjutnya al-yatama. Selanjutnya lagi siapa? Wal masakin. Masakin itu adalah orang-orang miskin. Maksudnya apa? Alladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim. Arti dari orang miskin itu adalah yang tidak didapati darinya itu sesuatu untuk diinfakkan atau diberikan kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Nah, jadi maksudnya orang miskin itu adalah kadada bisa apa-apa lagi, kadada lagi apa-apa. Gasan dirinya aja kadada, lawan gasan keluarganya kadada juga. Nah, ini menurut Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi seperti itu. Nah, beda dengan konteks orang miskin di Indonesia. Nah, kalau kalau di sini dijelaskan yang namanya orang miskin itu seperti apa. Orang miskin itu dikatakan bahwa dia tidak bisa memberikan infak, memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Artinya kada bisa apa-apa di rumah tuh gesan diberi makani, gesan menghidupi dirinya seorang lawan keluarganya. Nah, beda lawan kita di Indonesia lah. Di Indonesia yang dapat kartu miskin, beras miskin itu bisa sepeda motor di rumah, bisa TV di rumah, kawan nonton TV, bahkan masih bisa HP juga. Nah, jadi seperti itu. Perbedaan pendapat aja itu. Nah, selanjutnya apalagi waqulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia. Nah, ai kalimuhum thayyiban, yaitu artinya berkatalah kepada mereka manusia itu dengan thayyib, dengan baik. Walayinu lahum janiban, dan berkata baiklah bagi mereka di belakang. Maksudnya jangan hanya di depan aja berkata yang baik itu, tapi di belakangnya juga. Wa yadkhulu fi dzalikal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bil ma'ruf. Nah, dan termasuk yang demikian itu yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dengan kemungkaran bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jangan amar ma'ruf bil ma'ruf tapi nahi mungkar bil mungkar juga jangan. Amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkarnya tetap bil ma'ruf. Mencegah orang berbuat jahatnya tetap dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik juga. Jangan kita mencegah orang berbuat jahat dengan cara yang jahat juga. Nah, harus dengan bil ma'ruf, kama qala Al-Hasan Al-Basri fi qawlihi wa qulu linnasi husna fal husnu minal qawli ya'muru bil ma'ruf wa yanhi 'anil munkar wa yahlimu, dan bersifat helm. Helm itu apa ya? Lemah lembut. Wa ya'fu wa yasfahu. Nah, wa yaqulu linnasi husna kama qala Allah wa huwa kullu khuluqin hasanun radiyahullah. Nah, seperti itu. Pokoknya kita harus berbuat baik kepada manusia itu artinya adalah ya'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, bersifat helm, bersifat ya'fu, memaafkan. Helm itu lemah lembut, ya'fu itu memaafkan, yasfahu samalah artinya. Wa yaqulu linnas, dan berkata kepada manusia itu dengan cara yang baik. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa artinya? Wa huwa kullu khalqin hasanun radiyahu Allah Ta'ala, dan tiap-tiap ciptaan itu adalah baik. Nah, karena Allah telah meridhoinya. Maksudnya karena Allah tuh menciptakan seluruh
makhluk itu baik. Nah, maka kita harus bersikap baik kepada mereka. Itu mungkin maksudnya. Nah, ini ke penjelasannya. Nah, jadi dari beberapa penafsiran tadi, Bapak simpulkan yang pertama bahwa Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa manusia mempunyai dua kewajiban yang harus dijalankan. Pertama yaitu hak Allah bagi makhluk. Bahwa seluruh makhluk wajib menyembah kepada Allah. Nanti jelaskan tadi di surah Al-Anbiya ayat 25 dan surah An-Nahl ayat 36 dan banyak lagi lah yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah kewajiban yang kedua adalah menunaikan hak manusia. Nah, ayat ini berbicara tentang hablum minallah dan hablum minannas. Seorang hamba tidak akan sempurna keimanannya sebelum melaksanakan keduanya. Nah, artinya apa? Setelah memerintahkan untuk menyembah Allah, Allah juga mengatakan wabil walidaini ihsana. Artinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah tingkatan hak tertinggi kepada sesama makhluk. Nah, begitu mulianya berbakti kepada orang tua, maka Allah sandingkan perintah menyembah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, makanya di dalam surah wala taqul lahuma uffin, bahkan tidak boleh berkata uffin. Uffin itu apa? Kalau bahasa kitanya itu misalnya nih, nak tukarakan bang abah rokok setempat di warung, abah ini ulun lagi lapar. Nah, kita mengucapkan kata saja itu tidak boleh. Kenapa? Karena saking mulianya perintah, saking mulianya orang tua kita, saking mulianya perintah untuk berbakti kepada orang tua kita, Allah sandingkan perintah menyembahnya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada keridoan orang tua, dan sukhtullah, kebencian Allah, kemurkaan Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Ingat sebuah kisah pada zaman Nabi, seorang sahabat sangat susah mengalami sakaratul maut. Pada sahabat ini terkenal dengan sahabat yang baik, yang alim, yang senang berjihad. Namun ketika menghadapi sakaratul maut, dia mengalami kesusahan. Nah, akhirnya Nabi berkata, apakah orang tuanya masih hidup? Selanjutnya ditanya, ternyata orang tuanya punya masalah dengan anak ini. Terus disuruh menjemput orang tuanya. Orang tuanya tadi disuruh dijemput supaya bisa ketemu anaknya, supaya diikhlaskan. Nah, ketika dikatakan kepada orang tuanya, kepada ibunya waktu itu, anak pian lagi mengalami sakaratul maut dan keadaan susahan, tolong ikhlaskan dia ini. Namun ternyata si ibu tidak mau mengikhlaskan segala macam. Nah, terus baliklah sahabat yang disuruh menjemput orang tuanya tadi menceritakan kepada Rasulullah. Terus kata Rasulullah, sampaikan kepada ibunya bahwa Muhammad Rasulullah yang meminta ibunya untuk datang ke sini. Nah, setelah mengetahui bahwa yang memanggil adalah Nabi Muhammad, ibunya langsung datang dan mengikhlaskan. Baru setelah itu bisa sakaratul maut. Nah, itu salah satu contoh saja. Banyak contoh yang lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya berbakti kepada orang tua. Nah, ingat hadis Nabi tentang sahabat yang bertanya kepada siapakah harus berbuat baik. Nabi Muhammad SAW menjawab umuka, sebanyak 3 kali baru ayah. Nah, selanjutnya berbuat baik itu kepada siapa? Kepada keluarga dekat. Salah satunya dengan menjalin silaturahim, dengan mereka dan saling membantu. Ini juga salah satu dalil bahwa ketika hendak berbuat baik, keluarga adalah prioritas kedua setelah orang tua. Jadi kalau mau berbuat baik, mau bersedekah segala macam, pertama ke orang tua dulu, setelah orang tua baru kepada keluarga, kerabat. Selanjutnya kepada siapa? Anak yatim. Anak yatim tadi sudah dijelaskan. Siapa? Selanjutnya kepada orang miskin. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa seorang mukmin harus dengan sempurna mengimplementasikan amal soleh kepada Allah dan amal saleh kepada sesama manusia. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kalau hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman dan beramal hanya kepada Allah tapi tidak beramal kepada manusia. Nah, seperti itu. Rajin sholat, rajin berpuasa, tapi tetangganya sudah berhari-hari tidak makan.
Rajin sholat, rajin puasa, tapi tidak pernah sekalipun memperhatikan kebutuhan orang tuanya. Nah, seperti itu. Penting. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang tanpa menjalankan keduanya, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak rasa untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas satu ayat ini. Nah, kesimpulannya tadi bahwa ayat ini menggambarkan kepada kita selain untuk menyembah kepada Allah, selain tentang keimanan kepada Allah, kita harus juga memperhatikan tentang amal soleh terhadap sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Nah, Bapak akhiri sampai di sini. Salah hilang mohon maaf. Kalau mau bertanya atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Bisa langsung komen di Google Classroom atau bisa juga langsung chat personal ke Bapak di WA. Oke. Nah, Bapak akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.